Selanjutnya kita buka form ujiannya. Ini ujian bahasa Inggris, kita lihat ada waktu di atas selama 1 menit. Selanjutnya kita pilih name kita misalnya ganjil. Kita klik next. Jadi soal ujiannya kita coba jawab. Ya, misal saja ini kita jawab. Oke. Nah, kita lihat saya tidak melakukan submit di sini. Kita ingin melihat betul apa tidak formnya akan tertutup kalau waktunya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan saya di channel Blended Learning. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan tutorial cara membuat ujian online ganjil genap memakai timer dengan Themify.me. Nah, di sini salah satu fasilitas yang diberikan oleh Google Form dengan menambahkan sebuah add-ons atau fitur tambahan pada Google Form. Kita dapat membuat soal ujian berbasis timer yang nantinya timernya akan kelihatan pada bagian atas dari soal, sehingga mahasiswa ataupun siswa yang mengerjakan soal ujian yang kita berikan nantinya dapat melihat batas waktu yang diberikan selama ujian. Nah, begitu waktu ujiannya telah selesai, maka soal akan otomatis tertutup sendiri. Sangat menarik kan? Nah, bagaimana cara membuatnya? Mungkin Anda sudah tidak sabaran lagi. Mari kita lihat video tutorial berikut ini. Check it out. Pertama sekali yang kita lakukan adalah membuka contoh soal ujian Anda di dokumen Google Docs. Nah, ini sudah saya buka contoh soal ujiannya, ada 10 soal. Nah, 10 soal ini nanti saya akan pecah ke soal ujian ganjil dan genap. Setelah kita membuka soal ujiannya di Google Docs, lalu kita membuat Google Form. Kita rubah judulnya ujian bahasa Inggris. Pertanyaannya bisa kita kopikan dari pertanyaan 1, kita tekan Ctrl C saja. Lalu kita pastikan Ctrl V. Nah, di sini otomatis short answer. Responnya bukan number tapi text. Ini kita buat require. Selanjutnya kita lakukan duplicate. Kita masuk pertanyaan kedua. Kita tekan Ctrl C lagi. Kita pastikan. Kita klik lagi. Pertanyaan ketiga. Kita pastikan lagi. Kita copy lagi pertanyaan keempat sampai pertanyaan ke-10. Oke, sudah ada 10 pertanyaan. Nah, 10 pertanyaan ini kita akan tambahkan question di atasnya. Kita pilih drop down, ganjil atau genap. Nah, di sini kita berikan description-nya. Name berakhiran 0 masuk ke dalam NIM genap. Jadi nomor induk mahasiswa yang berakhiran 0 di belakangnya masuk ke dalam NIM genap. Maka dia harus memilih option genap. Nah, selanjutnya di sini
kita bisa tambahkan section, add section, kita klik. Section 2, soal NIM ganjil. Tulisan keterangan NIM berakhiran ganjil 0 adalah masuk NIM genap. Nah, ini pertanyaan untuk NIM ganjil. Selanjutnya ada 5 pertanyaan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah pertanyaan kelima ini kita tambahkan section. Pertanyaan NIM genap. 0 masuk NIM genap. Jadi kita punya 5 pertanyaan NIM ganjil dan 5 pertanyaan untuk NIM genap. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini perlu kita set untuk NIM ganjil. Kita perlu sebutkan go to section based on answer. Nah, di sini jika mahasiswa berakhiran NIM-nya ganjil, maka dia akan pergi ke section NIM ganjil. Dan jika NIM-nya berakhiran genap, maka mereka akan masuk ke section pertanyaan NIM genap. Ini kita ganti biar sama. Nah, di sini continue to next section tidak perlu kita aktifkan karena sudah ada pilihannya pada soal ganjil dan soal genap. Jadi kita sudah punya soal NIM ganjil dan NIM genap. Oke, kita klik submit form. Nah, di sini apabila soal ganjil sudah dijawab, ada 5 pertanyaan, maka setelah section 2 kita linkkan ke submit form. Nah, section 3 tidak perlu karena sudah terakhir. Jadi section 3 begitu selesai langsung submit form. Tidak ada opsinya di bawah ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat soal ujian ini mempunyai timer. Nah, mari kita lihat. Kita tekan titik 3 di sebelah kanan atas, sebelah send. Setelah itu kita klik add-ons. Baik, kita coba uninstall lagi. Uninstall aplikasi. Setelah itu kita ulang install lagi. Continue. Kita masukkan alamat email kita. Klik next. Nah, selanjutnya kita tinggal klik allow. Oke, ini sudah berhasil diinstal. Oke, kita klik dashboardnya. Oke, kita klik done. Nah, di sini kita coba reload lagi. Maka kita masukkan ke add-on lagi, Themify. Kita klik configure. Oke, di sini kita ketikkan token kita. Kita ambil dari Themify dashboard. Kita import from Google. Nah, kita klik token kita. Ini nomor tokennya. Itu kita copy. Kita masukkan ke sini tokennya. Kita konekkan. Dari sini terjadi try to log out from Google your account. Nah, seperti biasa, kita close dulu, lalu kita lakukan sign out, dan kita lakukan relogin lagi. Dan di sini kita relogin lagi. Oke, kita masuk ke Google Form kita lagi. Nah, kita klik ujian bahasa Inggris kita. Kita tunggu add-on-nya muncul. Oke, kita klik Themify lagi. Kita klik configure. Oke, nah di sini connected account, enable Themify. Berarti di sini Themify.me sudah berhasil
connect dengan Google Form kita. Nah, kita klik enable add-ons for this form. Oke, kita sudah berhasil memasukkan Themify, tinggal kita close. Nah, selanjutnya langkah kerja kita masuk ke dalam Themify dashboard. Nah, di sini sudah ada ujian bahasa Inggris. Kita lihat ujian bahasa Inggris sudah masuk ke dalam themify.me. Nah, ada dua option, create test. Create test itu kita kirim tesnya masing-masing kepada mahasiswa kita. Sementara public link form kita dapat men-share, jadi tidak perlu mengirimnya satu-satu, cukup satu link saja. Kalau ini kita harus mengirimnya masing-masing responden punya personal link untuk tesnya. Sementara untuk di sini, seseorang yang mempunyai link ini dapat mengikuti tes asal punya public link form ini. Jadi tidak perlu kita create-kan satu-satu. Maka kita pilih public form. Nah, di sini public formnya kita tinggal copy. Nah, link ini nantinya kita akan kirimkan ke alamat email mahasiswa kita. Atau kita kirim ke via WA. Nah, siapapun yang mengklik ini nantinya dalam jangka waktu tertentu, maka akan mengerjakan soal ujian kita. Jadi kita pilih choose test. Nah, di sini kita create test. Nah, di sini kita tinggal klikkan alamat emailnya. Maka kita tambahkan responden di sini. Nah, timer duration, ujiannya kita set 5 menit untuk mengeceknya. Nah, Anda juga bisa menambahkan waktu durasi dari ujian ini, terserah kepada Anda, bisa 1 jam, bisa 90 menit, atau 120 menit. Nah, setelah itu, klik auto close when timer is over. Ini sangat penting. Atau kita pilih di sini 1 menit untuk tes saja. Nah, jika mereka tidak menjawab soalnya dalam 1 menit, maka Google Form akan otomatis terkunci atau tertutup. Nah, sini hide timer tidak perlu, kamera tracking tidak perlu kita pakai karena ini adalah fitur premium. Dan di sini allow to view quiz score and results after submission, ini tidak perlu kecuali kuis Anda bersifat objektif ABC. Nah, di sini bisa kita berikan skor, langsung kita tampilkan nilainya begitu mereka lakukan submit form. Selanjutnya kita create. Oke, sudah ada terkirim. Nah, di sini kita select all. Ada 4 orang peserta tes kita. Ini NIM ganjil dan NIM genap. Selanjutnya kita klik next. Oke, selanjutnya kita klik provide access. Nah, ini sudah tersedia. Nah, kita tinggal kopikan linknya. Kalau kita ingin mencoba, sudah kita copy. Nah, ini akses ujian bahasa Inggris untuk 5 mahasiswa. Nah, kita tinggal kopikan URL ini dan mengirimnya ke masing-masing mahasiswa dengan alamat email tersebut. Jadi hanya alamat email yang terdaftar yang kita tambahkan di sini yang nantinya hanya diizinkan untuk menjawab soal ujian bahasa Inggris dalam 1 menit. Nah, tadi kita sudah mengcopy contohnya, bisa kita cobakan. Kita paste dan go. Nah, di sini untuk autorisasinya, maka kita harus mengetikkan alamat email kita. Nah, kita kopikan alamat email kita. Oke, kita kopikan URL-nya, kita cobakan. Nah, di sini tampilan pertama dari themify.me pada ujian bahasa Inggris, yaitu untuk Evan, ujiannya selama 1 menit. Ini hanya contoh saja, sehingga kita buat 1 menit untuk melihat efeknya. Dan selanjutnya, form ini dicoba mempunyai batasan waktu, klik tombol di bawah ketika kamu siap. Dan form ini akan tertutup ketika selesai. Selanjutnya kita buka form ujiannya. Ini ujian bahasa Inggris, kita lihat ada waktu di atas selama 1 menit. Selanjutnya kita pilih name kita misalnya ganjil. Kita klik next. Jadi soal ujiannya kita coba jawab.
Ya, misal saja ini kita jawab. Oke. Nah, kita lihat saya tidak melakukan submit di sini. Kita ingin melihat betul apa tidak formnya akan tertutup kalau waktunya habis. Oke. Sorry, time is over. Your answer were not recorded. Nah, jadi di sini dapat kita lihat dalam 1 menit Google Formnya sudah tertutup secara otomatis dalam waktu 1 menit. Oke, kita lihat responnya. Belum ada respon karena tidak ada yang mengirim. Oke, kita coba berikutnya. Kita copy URL-nya. Kita buka. Nah, bagaimana kita lihat URL-nya untuk mahasiswa yang mengirimkan jawabannya dalam 1 menit. Oke, ini tampilannya. Kita buka formnya. Pilih misalnya NIM-nya genap. Lalu kita klik next. Nah, kita lihat waktunya berjalan di sini. Dan ini ujiannya, kita bisa jawab sembarang. Kita bisa jawab terserah. Nah, sini kita jawab asal-asalan. Ya, kita ingin tesnya karena waktu ujiannya harusnya bisa Anda set selama 20 menit atau 30 menit. Oke. Nah, di sini submission ID tidak perlu kita klik, setelah itu langsung kita submit. Oke, thank you, your form was successfully submitted. Jadi berbeda dengan tadi, kita tidak lakukan submit. Nah, di sini kita melakukan submit. Ini pertanyaan kita tadi, ujian bahasa Inggris. Kita lihat sudah ada 1 responden yang mengisi, itu NIM-nya NIM genap. Ini tidak ada. Nah, ini jawaban tadi yang kita ketikkan, NIM genap. Kita lihat siapa respondennya, individualnya siapa. Oke, seharusnya di sini kita tambahkan respondennya. Kita bisa tambahkan question, kita perbaiki. Nama. Oke, kita bikin require. Respon validasi. Kita klikkan teks. Kita tambahkan name, set answer, number. Oke, kita buka formnya. Nah, di sini ada perubahan nama, Rahmat, kita misalkan saja Rahmat Alamsyah. NIM-nya 119.11038. NIM-nya genap. Kita klik next. Nah, di sini jawabannya kita bisa misalkan saja ya. Nah, di sini tidak perlu kita ganggu, langsung kita submit. Tidak berhasil juga kita rekam. Oh ya, ternyata sudah berhasil. Ini responden yang terakhir yang bisa kita masukkan. Kita lihat individualnya. Ini responden pertama, tidak ada. Kita klik responden kedua. Nah, ini ada namanya, nama dan NIM. Ini jawabannya sudah terekam. Nah, di sini kita lihat bahwa kita dapat membuat ujian dengan memakai waktu dengan tambahan add-ons Timify. Menarik, bukan? Nah, setelah Anda saksikan tadi dari tutorial bagaimana cara memakai add-on yang bernama Timify.me,
Anda dapat melihat bahwa soal-soal ujian online dapat kita berikan waktu. Jadi pemakaian Timify ini bukan hanya khusus pada ujian online saja, tetapi Anda juga dapat membuat absen secara online dengan memakai fitur Timify ini. Baik, salam sukses selalu untuk Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.